Pada pertemuan berikut kita akan bahaskan limit suku banyak atau polinomial. Jika Px dan Qx adalah suku banyak, maka 1. Limit x mendekati A, Px sama dengan PA untuk A elemen bilangan real. 2. Limit x mendekati A, Px per Qx sama dengan PA per QA untuk QA tidak sama dengan 0. Saya berikan di sini contoh yang pertama. Tentukan nilai-nilai limit berikut. A. Limit x mendekati negatif 1, 5x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 1. B. Limit x mendekati negatif 2, 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 5x tambah 8 per x pangkat 2 kurang 9. Baik, kita akan jawab. Limit x mendekati negatif 1, 5x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 1. Kita substitusi nilai x nya sama dengan negatif 1. Diperoleh 5 kali negatif 1 pangkat 4 tambah 3 kali negatif 1 pangkat 3 dikurang 2 kali negatif 1 pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 5 kurang 3 kurang 2 kurang 1 sama dengan negatif 1. Untuk bagian B, limit x mendekati negatif 2, 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 5x tambah 8 per x pangkat 2 kurang 9. Kita substitusi nilai x sama dengan negatif 2. Diperoleh 3 kali negatif 2 pangkat 3 tambah 4 kali negatif 2 pangkat 2 dikurang 5 kali negatif 2 ditambah 8 per negatif 2 pangkat 2 kurang 9. Hasilnya adalah negatif 24 tambah 16 tambah 10 tambah 8 per negatif 5 sama dengan negatif 2. Terdapat juga limit suku banyak atau polinomial yang diselesaikan dengan cara pemfaktoran bentuk aljabar dan metode Horner. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dapat difaktorkan menjadi X tambah Y dikali X pangkat 2 kurang XY tambah Y pangkat 2. X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 dapat difaktorkan menjadi X kurang Y dikali X pangkat 2 tambah XY tambah Y pangkat 2. AX pangkat 4 kurang BX pangkat 3 tambah CX pangkat 2 dikurang DX bisa difaktorkan menjadi X dikali AX pangkat 3 kurang BX pangkat 2 tambah CX dikurang D. Baik, di sini saya berikan contoh yang kedua. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati negatif 4, X pangkat 3 tambah 64 per X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 tambah 5X kurang 12. Baik, kita akan jawab ya. Sebelumnya kita substitusi dulu ke dalam fungsi X sama dengan negatif 4 ya. Kita akan peroleh hasilnya nanti 0 per 0 ya. Oke. Kemudian untuk bagian X pangkat 3 tambah 64 ini bisa kita faktorkan mengikuti rumus X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan X tambah Y dikali X pangkat 2 kurang XY tambah Y pangkat 2. Perhatikan di sini nilai Y pangkat 3 sama dengan 64 berarti nilai Y sama dengan 4 ya. Maka tulis di sini X tambah 4. Ikuti rumusnya X pangkat 2 kurang Y nya tadi 4 kali X jadi kurang 4X ya. Tambah Y pangkat 2 menjadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian untuk penyebutnya di sini kita faktorkan menggunakan metode Horner ya. Saya akan ajarkan di sini ambil koefisien dari polinomial ini ya. Berarti 1, 6, 5, negatif 12. Ini dia 1, 6, 5, negatif 12. Kemudian buat garis seperti ini dengan operasi tambah di sini ya. Lalu lihat di sini limit X mendekati negatif 4. Maka tulis di sisi kirinya adalah negatif 4. Untuk yang pertama di sini satunya kita turunkan. Kemudian tanda panah di sini diartikan dikali negatif 4. Karena di sini limitnya mendekati negatif 4. 1 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 4, tulis di sini. 6 tambah negatif 4 hasilnya adalah 2. Ya, panah lagi berarti kali negatif 4 lagi. Hasilnya adalah
negatif 8. 5 tambah negatif 8 adalah negatif 3. Panah lagi artinya dikali negatif 4 lagi. Hasilnya adalah sama dengan 12 ya. Negatif 12 tambah 12 sama dengan 0. Oke. Baik, jadi inilah yang disebut dengan hasil baginya ya. Kita tuliskan ini konstanta ya, berurut ya. Kemudian koefisien X pangkat 1, lalu di depannya X pangkat 2. Inilah hasil baginya. Oke. Baik, tadi ketika di sini X mendekati negatif 4, kita tulis di sini untuk faktornya adalah X tambah 4 ya. Kebalikan dari sini ya, nak ya. Oke, hasil baginya tulis yang ini. X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Oke. Nah, lihat di sini X tambah 4-nya bisa dibagi sama dengan 1. Dicoret saja ya. Sehingga dihasilkan hasil substitusi negatif 4 ke dalam fungsi diperoleh negatif 4 pangkat 2 kurang 4 kali negatif 4 tambah 16 per negatif 4 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 4 dikurang 3. Hasilnya adalah 16 tambah 16 tambah 16 per 16 kurang 8 kurang 3. Diperoleh nanti hasilnya adalah 48 per 5. Berikutnya saya akan berikan contoh yang ketiga. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati 2, X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 tambah 4X kurang 4 per X pangkat 3 kurang 8. Baik, kita akan jawab ya. Terlebih dahulu kita substitusi ke dalam fungsinya nilai X sama dengan 2, diperoleh nanti hasilnya adalah 0 per 0. Oke. Kemudian ya, sesuai dalam bentuk rumusan yang di awal tadi, untuk X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 itu sama dengan X kurang Y dikali X pangkat 2 tambah XY tambah Y pangkat 2. Kita lihat di sini nilai Y pangkat 3 adalah sama dengan 8. Dalam arti nilai Y sama dengan 2 ya. Baik, kita tulis di sini X kurang 2 ya, karena Y sama dengan 2. X pangkat 2 tambah Y nya 2 kali X jadi 2X tambah Y pangkat 2, 2 pangkat 2 jadi 4 ya. Ini dia. Sedangkan untuk pembilangnya kita pakai metode Horner ya. Ambil koefisien dari polinomial ini ya, 1 negatif 3 4 negatif 4. Tuliskan di sini 1 negatif 3 4 negatif 4. Oke, buat garis dengan operasi tambah di sini. Kita lihat limitnya mendekati 2 ya, tulis angka 2 di sini. Oke, ini 1 kita turunkan saja. Kemudian tanda panah di sini artinya dikali 2 ya, karena di sini angka 2. Oke, kalikannya hasilnya adalah 2. Letakkan di sini negatif 3 tambah 2 hasilnya adalah negatif 1. Tanda panah lagi berarti dikali 2 hasilnya adalah negatif 2. 4 tambah negatif 2 adalah 2. Tanda panah lagi dikali 2 ya, hasilnya adalah 4. Negatif 4 tambah 4 adalah 0. Baik, kita peroleh di sini untuk hasil baginya adalah X pangkat 2 kurang X tambah 2. Cara menuliskannya di sini adalah tuliskan 2 sebagai konstanta. Kemudian di depannya dengan koefisien X pangkat 1, karena ini min 1 jadi min X. Kemudian di depannya koefisien X pangkat 2, karena 1 jadi X pangkat 2 saja ya. Oke. Tuliskan di sini. Ini kan limit X mendekati 2 ya, berarti kita buat di sini faktornya adalah X kurang 2 ya. X kurang 2 dikali dengan hasil bagi yang ini ya. Berlawanan tanda ya, kalau di sini positif di sini tanda negatif atau kurang ya. X pangkat 2 kurang X tambah 2. Oke. Kemudian perhatikan X kurang 2 nya bisa kita bagikan sama dengan 1. Coret saja. Substitusi nilai X sama dengan 2, diperoleh 2 pangkat 2 dikurang 2 tambah 2 per 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 4. Kita proses nanti ini hasilnya menjadi 4 per 4 tambah 4 tambah 4. Ini menjadi 4 per 12 ya.
atau sama dengan 1/3. Berikutnya saya berikan contoh yang keempat. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati 0, 13X pangkat 3 tambah 14X pangkat 2 kurang 20X per 3X pangkat 2 kurang 5X. Kita akan jawab ya. Kalau kita substitusi ke dalam fungsi nilai X sama dengan 0, nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 0/0. Oke, kemudian bentuk ini kita faktorkan ya. Sehingga didapat limit X mendekati 0. Kita keluarkan variabel X dikali 13X pangkat 2 tambah 14X kurang 20 per X dikali 3X kurang 5. Kemudian perhatikan di sini X per X bisa kita bagi menjadi 1. Kita boleh coret ya. Substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi. Sehingga diperoleh 13 dikali 0 pangkat 2 tambah 14 kali 0 dikurang 20 per 3 kali 0 dikurang 5. Diperoleh hasilnya menjadi negatif 20 per negatif 5. Hasilnya adalah sama dengan 4. Baik, sampai di sini paham ya untuk penjelasan Sir? Pada pertemuan berikut kita akan bahaskan teorema limit. Misalkan n bilangan bulat positif, k adalah konstanta, f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C, maka teorema yang pertama, limit x mendekati C, k sama dengan k. Contoh, limit X mendekati 1, 7 sama dengan 7. Teorema yang kedua, limit X mendekati C, fungsi X sama dengan C. Contoh, limit X mendekati 2, fungsi X sama dengan 2. Teorema yang ketiga, limit X mendekati C, K dikali fungsi Fx sama dengan K dikali limit X mendekati C fungsi Fx. Contoh, limit X mendekati negatif 1, 5X sama dengan 5 dikali limit X mendekati negatif 1, X sama dengan 5 dikali nilai limit ini sama dengan negatif 1 ya, pakai teorema yang kedua. Hasilnya adalah sama dengan negatif 5. Berikutnya kita akan bahaskan teorema yang keempat. Limit X mendekati C dari fungsi Fx tambah Gx sama dengan limit X mendekati C dari fungsi Fx tambah limit X mendekati C dari fungsi Gx. Saya berikan contoh di sini. Limit X mendekati negatif 2, 5X tambah 6 bernilai sama dengan limit X mendekati negatif 2, 5X tambah limit X mendekati negatif 2, 6. Oke. Ini kita pakai teorema yang ketiga tadi, 5-nya boleh maju ke depan sehingga ditulis 5 dikali limit X mendekati negatif 2, X tambah, ini kita pakai teorema yang pertama ya, bernilai sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan 5 dikali, ini kita pakai teorema yang kedua ya, nilainya sama dengan negatif 2. Sehingga 5 kali negatif 2 tambah 6 bernilai sama dengan negatif 4. Berikutnya teorema yang kelima, limit X mendekati C dari fungsi Fx kurang Gx sama dengan limit X mendekati C dari fungsi Fx dikurang limit X mendekati C dari fungsi Gx. Saya berikan contoh di sini, limit X mendekati 3, 9 dikurang 4X sama dengan limit X mendekati 3, 9 dikurang limit X mendekati 3, 4X. Oke, ini kita pakai teorema yang pertama, nilainya adalah 9 dikurang, ini kita pakai teorema yang ketiga, 4-nya boleh maju ke depan sehingga ditulis 4 dikali limit X mendekati 3, X. Oke, sama dengan 9 dikurang, ini kita pakai teorema yang kedua ya, 4 dikali 3 ya, hasilnya adalah negatif 3. Berikutnya kita akan bahaskan teorema yang keenam. Limit X mendekati C fungsi Fx dikali Gx sama dengan limit X mendekati C fungsi Fx kali limit X mendekati C fungsi Gx. Saya berikan contoh di sini, limit X mendekati negatif 2, 3 kurang X dikali X tambah 1 bernilai sama dengan
limit X mendekati negatif 2, 3 kurang X, kali limit X mendekati negatif 2, X tambah 1. Baik, ini sesuai dengan teorema yang kelima, ya, pengurangan. Bisa kita tulis limit X mendekati negatif 2, 3, dikurang limit X mendekati negatif 2, X, ya, dikali, ini sesuai dengan teorema yang keempat, ya. Ditulis limit X mendekati negatif 2, X tambah limit X mendekati negatif 2, 1. Oke. Baik, sama dengan, ini sesuai dengan teorema yang pertama, ya. Kita tulis 3 dikurang, ya. Ini sesuai dengan teorema yang kedua. Negatif 2, ya. Oke, kali, ini sesuai dengan teorema yang kedua, negatif 2, tambah, ini sesuai dengan teorema yang pertama, 1. Oke, hasilnya adalah ini 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Baik, di sini saya berikan soal. Diketahui limit X mendekati 2, Fx sama dengan 4, dan limit X mendekati 2, Gx sama dengan 9. Tentukanlah A. Limit X mendekati 2, Fx tambah Gx tambah 1. B. Limit X mendekati 2, 1/3 Gx dikurang 1/2 Fx dikurang 4. C. Limit X mendekati 2, 3 Fx dikali 4 Gx. Baik, kita akan jawab, ya. Untuk bagian A, limit X mendekati 2, Fx tambah Gx tambah 1. Oke, sama dengan, ini kita pakai teorema yang keempat, ya. Sehingga ditulis limit X mendekati 2, Fx tambah limit X mendekati 2, Gx tambah limit X mendekati 2, 1, ya. Bernilai sama dengan, ya, lihat yang diketahui, limit X mendekati 2, Fx sama dengan 4, ya, kita ganti, tambah limit X mendekati 2, Gx sama dengan 9, ya, tambah, ini nilainya sama dengan 1. Kita pakai teorema yang pertama. Hasilnya adalah sama dengan 14. Berikutnya kita akan bahaskan bagian yang B. Limit X mendekati 2, 1/3 Gx dikurang 1/2 Fx dikurang 4 sama dengan, ya, kita pakai teorema yang kelima, ya. Sehingga ditulis limit X mendekati 2, 1/3 Gx dikurang limit X mendekati 2, 1/2 Fx dikurang limit X mendekati 2, 4. Oke, ini kita pakai teorema yang ketiga, sepertiganya boleh maju ke depan, sehingga ditulis 1/3 dikali limit X mendekati 2 Gx, ya. Ini juga sama, 1/2-nya boleh maju ke depan, sehingga ditulis dikurang 1/2 dikali limit X mendekati 2 Fx, ya. Ini kita pakai teorema yang pertama, ya. Kita tulis dikurang 4. Oke. Ini diketahui di soal, ya, nilainya sama dengan 9, sehingga ditulis 1/3 dikali 9 dikurang 1/2 dikali, ini juga sama dengan 4, ya, dikurang 4. Oke, kita kalikan ini 1/3 kali 9, ya, dikurang 1/2 kali 4 dikurang 4 bernilai sama dengan ini 3 dikurang 2 dikurang 4, ya, hasilnya adalah negatif 3. Baik, bagian yang C, limit X mendekati 2, 3 Fx dikali 4 Gx, ya. Ini kita pakai teorema yang ke-6, ya. Sehingga ditulis limit X mendekati 2, 3 Fx dikali limit X mendekati 2, 4 Gx, ya. Ini kita pakai teorema yang ketiga, ya. Majukan ke depan, 3 dikali limit X mendekati 2 Fx. Ini juga sama, ya, dikali 4-nya maju ke depan, 4 dikali limit X mendekati 2 Gx. Ini diketahui pada soal nilainya sama dengan 4, dan ini nilainya sama dengan 9, sehingga ditulis 3 dikali 4 dikali 4 dikali 9. Hasilnya adalah sama dengan 432. Sampai di sini paham, ya. Berikutnya kita akan bahaskan teorema yang ketujuh. Limit X mendekati C Fx per Gx sama dengan limit X mendekati C Fx per limit X mendekati C Gx, di mana Gx tidak sama dengan 0. Saya berikan contoh di sini, limit X mendekati negatif 4, 3x kurang 5 per 2x tambah 3, sama dengan limit X mendekati negatif 4, 3x kurang 5 per limit X mendekati negatif 4, 2x tambah 3.
Untuk di bagian pembilang, ini kita gunakan teorema yang kelima ya, sehingga ditulis limit x mendekati negatif 4 3x kurang limit x mendekati negatif 4 5. Sedangkan bagian penyebutnya pakai teorema yang keempat, sehingga ditulis limit x mendekati negatif 4 2x tambah limit x mendekati negatif 4 3 ya. Oke, ini yang kita pakai teorema yang ketiga ya. Angka 3-nya boleh maju ke depan, sehingga ditulis 3 dikali limit x mendekati negatif 4x. Sedangkan nilai limit ini sama dengan 5 ya, pakai teorema yang pertama. Bagian penyebut juga sama ya, 2-nya boleh maju ke depan, 2 dikali limit x mendekati negatif 4x tambah nilai limit ini sama dengan 3, pakai teorema yang pertama. Oke, baik, nilai limit ini sama dengan negatif 4 ya, pakai teorema yang kedua. Sehingga 3 dikali negatif 4 dikurang 5 per 2 dikali negatif 4 ditambah 3. Apabila kita operasikan, hasilnya menjadi sama dengan 17/5. Berikutnya kita akan bahaskan teorema yang ke-8. Limit x mendekati c fx pangkat n sama dengan limit x mendekati c fx berpangkat dengan n. Saya berikan contoh di sini. Limit x mendekati 4 21 kurang 5x pangkat 10 sama dengan limit x mendekati 4 21 dikurang 5x berpangkat 10. Dengan memakai teorema yang kelima, ini bisa kita tulis ya, limit x mendekati 4 21 dikurang limit x mendekati 4 5x ya, berpangkat 10. Oke, nilai limit ini sama dengan 21 pakai teorema yang pertama ya, dikurang ini 5 boleh maju ke depan pakai teorema yang ketiga, sehingga ditulis 5 dikali limit x mendekati 4x berpangkat 10 ya, sama dengan 21 dikurang nilai limit ini sama dengan 4 pakai teorema yang kedua ya. 21 dikurang 5 kali 4, ini adalah hasilnya 1 berpangkat 10 sama dengan 1. Berikutnya kita akan bahaskan teorema yang ke-9. Limit x mendekati c akar pangkat n dari fx sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati c fx, asalkan limit x mendekati c fx lebih besar dari 0 untuk n genap. Saya berikan contoh di sini. Limit x mendekati negatif 4 akar pangkat 5 dari 6x kurang 8 bernilai sama dengan akar pangkat 5 dari limit x mendekati negatif 4 6x kurang 8. Baik, dengan memakai teorema yang kelima, ini bisa kita tuliskan akar pangkat 5 dari limit x mendekati negatif 4 6x dikurang limit x mendekati negatif 4 8 ya. Oke, kemudian dengan memakai teorema yang ketiga ya, 6-nya boleh maju ke depan, sehingga tulis akar pangkat 5 dari 6 dikali limit x mendekati negatif 4x dikurang nilai limit ini sama dengan 8, memakai teorema yang pertama ya. Oke, sama dengan akar pangkat 5 dari 6 dikali nilai limit ini sama dengan negatif 4 ya, memakai teorema yang kedua. 6 kali negatif 4 dikurang 8 adalah negatif 32 ya. Oke, sehingga akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah sama dengan negatif 2. Baik, di sini saya berikan soal yang pertama. Diketahui limit x mendekati 1 fx sama dengan 3 dan limit x mendekati 1 gx sama dengan 8. Tentukan limit x mendekati 1 dalam kurung f pangkat 2x dikali akar pangkat 3 dari gx. Baik, kita akan jawab ya. Limit x mendekati 1 dalam kurung f pangkat 2x dikali akar pangkat 3 dari gx bernilai sama dengan memakai teorema yang ke-6. Ini bisa kita tulis ya. Limit x mendekati 1 f pangkat 2x dikali limit x mendekati 1 akar pangkat 3 dari gx. Oke, dengan memakai teorema yang ke-8, limit ini bisa ditulis limit x mendekati 1 fx dalam kurung berpangkat dengan 2 dikali, ini memakai teorema yang ke-9 ya, akar pangkat 3 dari limit x mendekati 1 gx. Oke, baik, perhatikan yang diketahui pada soal ya, ini ya, nilai limit x mendekati 1 fx sama dengan 3 ya, kita ganti kemarin 3 pangkat 2 dikali limit x mendekati 1 gx sama dengan 8 ya. Oke, akar pangkat 3 dari 8.
sehingga apabila dioperasikan nilainya sama dengan 18. Berikutnya saya berikan soal yang kedua. Diketahui limit X mendekati A fx sama dengan 4 dan limit X mendekati A gx sama dengan 27. Tentukan limit X mendekati A f pangkat 2x dikurang gx per 2 dikali fx tambah akar pangkat 3 dari gx. Baik, kita akan jawab ya. Limit X mendekati A f pangkat 2x dikurang gx per 2 dikali fx tambah akar pangkat 3 dari gx. Ini bisa kita tuliskan ya. Karena ini pembagian ya, kita pakai teorema yang ke-7 ya, sehingga dapat ditulis seperti ini. Bentuknya ada pembilang dan ada penyebut ya. Perhatikan di bagian pembilang ini ada pengurangan pakai teorema yang ke-5, sehingga dapat ditulis bentuknya seperti ini. Dan memakai teorema yang ke-4 untuk penyebutnya ya, untuk operasi tambah di sini. Oke. Baik, di sini tertulis f pangkat 2x ya, dengan memakai teorema yang ke-8 ini bisa kita tuliskan limit X mendekati A fx dalam kurung berpangkat dengan 2. Oke, dikurang limit X mendekati A gx ya. Oke, bagian penyebutnya ini 2 dikali limit X mendekati A fx ya, ditambah ini memakai teorema yang ke-9 ya, sehingga ditulis akar pangkat 3 dari limit X mendekati A gx. Oke. Baik, kita substitusi nilai yang ada pada diketahui di sini ya. Limit X mendekati A fx sama dengan 4 ya. Kita ganti ini jadi 4 pangkat 2 dikurang ini limit X mendekati A gx sama dengan 27. Ini ya, dikurang 27 per 2 dikali limit X mendekati A fx tadi sama dengan 4 ya. Tambah akar pangkat 3, ini nilainya sama dengan 27. Oke, kita operasikan ya. Bernilai sama dengan 16 dikurang 27 per 8 ditambah akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Oke. Ini kita operasikan, hasilnya adalah sama dengan negatif 1. Baik, sampai sini paham ya untuk penjelasan SIR.